nggak ada bisnis yang betul-betul buruk atau bisnis yang betul-betul baik. Karena semua bisnis ada pasang surutnya, ada momen untuk dia naik dan ada momen untuk dia buruk. Kecuali teman-teman jualan produk yang emang udah akhir gitu ya. Kayak misalnya BlackBerry yang udah nggak dipakai. Kalau nggak jualan produk seperti itu, harusnya akan ada momen naik dan momen turun. Terus jadi apa nih yang jadi yang pentingnya, yang jadi mendirect supaya bisa naik apa? Ya, man behind the gun katanya ya. Jadi emang bener-bener si ownernya sendiri. Nah, problemnya adalah nggak ada satu bisnis pun yang berkembang tanpa disesuaikan dengan kapasitas ownernya. Mereka akan besar sesuai dengan kapasitas ownernya. Nah, berarti kita sebagai owner juga harus terus meningkatkan kapasitas kita supaya bisnis kita juga bisa berkembang sesuai dengan kita. Nah, malam ini semoga bisa terisi ya gitu, bisa kita sama-sama meningkatin kapasitas nih gitu kan. Di sini sudah ada Kak Feli Syukron. Kak Feli ini saya kenal Kak Feli tuh udah lama banget. Bisa dibilang beliau ini salah satu yang melihat perkembangan saya sebagai pelaku UMKM. Jadi agak malu nih Kak Feli. Kayak 11 tahun yang lalu aku mulai kenal, bener-bener masih cupu banget. Baru mulai usaha sampai sekarang udah. Nah, Kak Feli ini adalah seorang radio broadcaster di RRI Pro Jakarta. Jadi udah nggak diragukan lagi ya, pasti suaranya udah mantap banget. Oke, aku mesti harus belajar fonota apa fonetik something ya, nanti kita tanya. Terus juga ada seorang public speaker trainer. Jadi udah tepat banget kita belajar sama beliau. Semoga apa yang Kak Fel sharing malam ini bisa sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Apalagi udah mau masuk ke dunia selling online. Jadi udah live. Kak Feli, apakah sudah masuk? Mana dia? Fel, ada masalah problem kah? Halo, halo. Sebenarnya apa sih sudah apa masalahnya ya? Tapi ini si Kak Felinya udah ada sih di dalam. Dari Syukron ya, Bu, ya? Betul. Kenapa kenal Pak? Ini sedang ngamatin ya, tapi nggak ada nanggapin Saya ya. Pris ya. Iya, Halo, Mbak Suri dan Ah, teman-teman, bisa dengar suaraku? siap bisa Bu. sekarang Kak. Udah bisa ya? Udah. Iya Bu. Oke, alhamdulillah. Maaf tadi aku nggak dengar untuk beberapa second gitu. Apa aku udah di present untuk ngomong atau gimana nih? Sudah Bu. Udah. Oh, oke. Jadi Maaf ya. Tadi di ending Mbak Suri ngomong itu sinyalku kayak keputus gitu. Mohon maaf ya. oh Baik. pantes. Mbak Suri, terima kasih sebelumnya ya sudah memberikan kesempatan untuk aku berbagi pengalaman tentang public speaking malam hari ini sama teman-teman Run Reseller ya. Ini semuanya dari UMKM Depok kah? Atau ada dari kota lain juga? Ada dari kota lain Kak. Oh, oke. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Aku Feli. Aku katakanlah seorang public speaker ya. Pengalamannya insya Allah sudah
berapa ya? 22 jalan 23 tahun ya sebagai penyiar radio. Dulu juga sempat di TV sekitar 7 tahun di TVRI, tapi sekarang udah off ya. MC, moderator, ya Sari Tilawah juga, macam-macam lah ya, sampai dubbing, voice over, pokoknya yang berbau Suara gitu ya, Kak ya. ya. Oke. Jadi sekarang juga aktif ngajar public speaking di kementerian, dinas ya, bahkan sampai kelurahan pun. Dan malam hari ini tuh pertama kali aku kesempatan bertemu dengan teman-teman dari UMKM. Jujur aku tuh tadi sebelumnya tuh agak bingung Mbak Suri. UMKM. Kenapa? Wow, ini bisnis ya. Aku nggak ngerti bisnis. Oh, oke. Tapi mungkin public speaking di dalam bisnis juga sangat diperlukan ya. Jadi aku tidak menyentuh bisnisnya, mungkin tapi paling tidak komunikasi di dalam berbisnis itu mungkin akan kita bahas malam hari ini gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini aku mungkin di awal ini dulu ya, mungkin kenapa sih pelaku UMKM, pebisnis gitu ya, butuh belajar public speaking. Sebenarnya teman-teman juga pasti tahu, saya yakin gitu. Tapi seberapa penting sih sebenarnya kemampuan berbicara di depan umum, di depan kolega, di depan partner, rekan bisnis dan segala macam. Saya pikir ini sangat penting ya, sangat pentingnya teman-teman. Karena dengan kemampuan public speaking itu kita bisa mengkomunikasikan produk kita dengan baik ya, atau layanan jasa gitu ya yang kita punyai itu secara efektif, tidak berbelit-belit ya, tidak muter-muter omongannya, tidak apa tuh kalau orang bilang tuh tidak ngambang gitu ya, tapi mungkin bisa straight to the point, terus bisa padat ya, jelas, singkat, dan orang audiens yang mendengarkan itu bisa tertarik dan juga bisa menangkap dengan cepat dan tepat gitu. Nah mungkin itu alasan pertama kenapa public speaking juga harus dipelajari oleh para pelaku UMKM ya. Yang kedua, ini bukan hanya untuk pelaku UMKM, tapi siapapun. Public speaking itu teman-teman tentunya menumbuhkan rasa percaya diri kita. Dengan kemampuan bicara yang baik, yang rapi, teratur, educated, itu kita semakin percaya diri, bicara di depan orang banyak ya, bicara di depan publik, termasuk bicara di depan customer ya. Saya pernah berhadapan dulu tuh dengan dia owner sebuah catering ya, rumah catering gitu. Wah, cateringnya tuh besar sekali gitu. Pegawainya banyak dan segala macam, tapi ketika bertemu dengan ownernya tuh ada kesulitan komunikasi yang lumayan karena si ibunya tuh orang lama gitu kan. Sementara mungkin tapi otaknya tuh si ibunya ini gitu, tapi kemampuan bicaranya tuh kurang mumpuni. Nah, untung beliau punya marketing ya, orang marketing yang cukup bagus gitu. Jadi orang marketing inilah yang diandalkan untuk berbicara dengan klien gitu, dengan arahan sang ibu gitu. Hai Mbak Pramita. Hai Coach. Halo. Iya, salam kenal semuanya ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu kemudian dengan kemampuan public speaking yang baik juga ya, kita oh iya, maaf teman-teman, ini aku belum share screen. Aku share screen sekarang boleh ya? Atau nanti aja? Itu ada yang pikir malam. Nggak apa-apa Kak Fel kalau dari sekarang. Nanti aja nggak apa-apa ya, nanti dia ini aku kasih. Oke, jadi dengan kemampuan public speaking, berbicara yang bagus juga kita bisa marketingin produk kita itu juga dengan baik gitu. Jadi cara kita menyampaikan informasi tentang produk dan layanan kita itu bisa menarik dan meyakinkan gitu. Di-mute dulu semua ya selain Kak Feli. Kenapa?
Di mute dulu ya teman-teman, 15 menit ke depan kita akan dengerin Kak Feli ngomong. Jadi teman-teman semua di mute dulu ya. Nanti Oke, akan ada momen untuk tanya jawab, oke? ya, Yuk, terima lanjut Kak Fel. kasih Mbak Suri. Iya. Lalu kemudian teman-teman, keuntungan lain ketika kita mempelajari public speaking itu adalah memperluas networking, ya. Orang yang bicaranya bagus, dia owner sebuah brand gitu ya, entah itu makanan, entah itu jasa atau apapun gitu, dengan kemampuan bicara yang bagus, dengan kepercayaan diri yang bagus, dia akan lebih mudah membangun jaringan, membentuk networking. Kenapa? Karena dia pintar berinteraksi dengan orang banyak, termasuk dia bisa melihat para customer yang potensial gitu ya, rekan bisnis yang potensial, mitra yang potensial, dan ini akan dikejar gitu ya, ini akan dikejar, dia akan tahu dan punya cara untuk menggait calon rekan bisnisnya atau mitra potensialnya ini dengan public speaking-nya yang bagus tadi gitu. Jadi itu keuntungannya. Lalu kemudian public speaking itu juga bukan hanya perkara kita yang bicara ya, kita yang komunikatornya, tapi kita juga sebagai audiens ya teman-teman, karena komunikasi itu kan terjadi ketika ada yang kasih informasi dan yang mendengarkan gitu ya, komunikator dan komunikan. Terkadang kita juga butuh jadi komunikan pendengar yang baik gitu. Jadi tidak melulu kita yang bicara, tapi kita jadi audiens yang baik, mendengarkan dengan baik apa sih sebenarnya yang diinginkan pelanggan kita gitu. Ini kita catat baik-baik gitu. Lalu kita feedbacknya apa yang diinginkan pelanggan kita akan kita ulas, akan kita informasikan dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang public speaker ya, pelaku UMKM itu juga butuh peka ya terhadap kebutuhan ya atau customer needs-nya seperti apa. Lalu kemudian ketika kita bicara dengan baik, rapi, teratur, straight to the point ya, kita tentunya menyampaikan informasi itu dengan jelas dan efisien. Tidak berpanjang-panjang, tidak berbelit-belit ya. Dan langsung bisa ditangkap oleh yang mendengarkan ya, yang mendengarkan itu entah cuma 1-2 orang customernya atau mungkin 10 orang bahkan 50 orang ya, ini sama sebenarnya ya. Lalu kemudian ketika kita seorang pelaku UMKM terus kita punya kemampuan public speaking yang bagus ya, ini tentunya memperkuat brand kita ya. Seperti Mbak Suri itu, kenapa Mbak Suri itu jadi langganan narasumberku, salah satunya adalah karena public speaking beliau ini bagus banget ya untuk seorang pebisnis gitu. Jadi aku selalu enjoy ketika dialog dengan Mbak Suri, bahkan telepon dan chat itu yang masuk tuh banyak. Karena apa? Kemampuan beliau menjelaskan juga itu enak gitu. Jadi yang mendengarkan juga segera ingin bertanya gitu. Nah, dari contoh-contoh seperti itu teman-teman, jadi kita bisa melihat apa ya, orang ini memperkuat brandnya sendiri gitu. Jadi kalau kita jualan terus kita ngomongnya bagus, ada trust kan dari pelanggan, oh iya ya, orang itu yakin gitu melihat kita ngomong dengan baik gitu. Jadi ini public speaking jadi memang benar-benar tidak bisa dianggap remeh ya, dari itu satu kemutlakan kalau saya bilang. Lalu kemudian public speaking juga kaitannya dengan networking tadi, kita juga bisa menarik investor, mitra bisnis ya, dan yang terakhir itu mungkin menjadi leader yang baik teman-teman. Kenapa menjadi leader? Ya kalau di dalam Tunggu isinya, Dik. ya, kalau di dalam tim atau grup ya, katakanlah misalnya kita punya apa ya, anak buah atau tim ya, jangan anak buah ya, tim yang banyak gitu ya. Kemampuan public speaking yang baik ya itu juga bisa membantu kita menjadi leader atau pemimpin yang efektif ya. Jadi kita bisa mendengarkan apa aspirasi dari bawahan dan kita bisa mengkomunikasikan aspirasi tadi, feedbacknya menjadi sebuah keputusan atau kebijakan misalnya gitu ya.
Nah, jadi intinya teman-teman, public speaking ini adalah satu hal yang keterampilan dalam bisnis yang tidak bisa dipungkiri ya. Dengan menguasai public speaking kita bisa menaikkan reputasi bisnis kita, memenangkan hati pelanggan ya, dan juga meningkatkan kemampuan kita untuk memarketingin ya, memasarkan dan menjual produk layanan kita sendiri. Jadi public speaking ini adalah modal dan investasi yang sangat berharga ya untuk pertumbuhan dan kesuksesan bisnis kita. Jadi tidak cukup kita memahami dengan kental produk knowledge kita, tapi cara kita menyampaikan kepada pelanggan, kepada pasar itu juga sangat penting ya. Jadi inilah bahkan kalau saya bilang 50% lebih menentukan orang tertarik membeli produk kita atau tidak gitu ya, dari kemampuan kita berbicara. Mungkin segitu dulu teman-teman. Saya lebih ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya, barangkali ada situasi yang menghadapkan teman-teman dengan kebutuhan public speaking mungkin seperti apa, boleh sharing, silakan ya. Oke, Saya mau makasih bertanya, banyak, Kak Coach. Feli. Sabar. Lewat moderator dulu ya. Saya mau bertanya. Makasih Kak Feli. Kita akan buka 3 penanya dulu ya. Silakan raise hand, terus nanti akan di open sama admin. Untuk 3 penanya yang bisa ngobrol langsung sama Kak Feli, silakan. Bu Pramita kayaknya udah nggak sabar ya. Tapi mungkin satu-satu dulu aja kali ya Mbak, biar Oh boleh, mau langsung jawab aja ya Kak ya. gitu aja Oke. kan ya. Oke, silakan. Kak Melman nih hostnya. Mangga Kak dibuka open mic yang udah naik. Berarti kalau di layar saya yang pertama itu Kak Rahma ya. Silakan di open mic Kak Rahma. Assalamualaikum, Kak Feli. Jelas nggak suaranya? Jelas. Oh, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Halo Kak Feli, saya Rahma. Iya, salam kenal ya. Iya. Saya mau nanya, bagaimana cara mengatasi, kan kita kalau untuk ngomong di depan umum harus mempersiapkan ya. Misalnya nanti mau ngomong apa aja. Nah, tapi ini bagaimana kalau case-nya adalah kita ditodong? Ditodong Ada nggak? tiba-tiba gitu. Ditodong tiba-tiba tuh ya, entah sambutan atau entah tiba-tiba suruh menggantikan posisi yang lain yang seharusnya bicara. Nah, ada nggak tips dari Kak Feli untuk menghadapi case itu? Itu aja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Rahma. Mbak Rahma ini boleh dong kenalin punya UMKM apa misalnya gitu. Jadi aku bisa punya bayangan gitu. Oh iya, bisnis saya online shop fashion Kak. Cuman fashion. cuma saya beberapa kali suka diamanahkan jadi pengurus atau panitia di sejumlah acara atau komunitas gitu. Jadi seringkali saya suka ditodong entah jadi MC atau sambutan atau seperti itu Kak. Wow. Gitu. MC sambutan. Oke. Wah, keren ya. Ya di komunitas-komunitas kecil sih sebenarnya. Iya. Tapi kan cukup menantang juga ya gitu. Kalau ditodong seperti itu. Tapi selama ini dari pengalamannya gimana? Terima kasih sebelumnya. Dari pengalaman selama ini gimana? Lancar-lancar aja? Ya, modal nekat aja. Modal nekat. Tapi aku pengen tahu kira-kira apa tantangan hambatannya itu di mana Mbak Rahma? Apakah masih grogi atau masih belum fokus atau apa? Grogi jelas grogi ya. Kadang-kadang suka bingung mau ngomong apa. Nah itu gimana caranya kita cepat tanggap gitu ngomong apa nih gitu. Kan udah dikasih mic nggak tahu mau ngomong apa, kadang-kadang itu loh yang bikin malu-maluin lah gitu loh Kak, kalau misalnya salah-salah ngomong gitu.
Oke, baik. Aku Gitu aja. coba jawab ya, Mbak Rahma ya. Tapi keren loh, Mbak Rahma. Itu Iya, Kak, tiba-tiba makasih. ditodong MC atau sambutan. Itu artinya, yang pertama artinya Mbak Rahma itu dipercaya sama teman-teman yang lain ya. Karena mungkin Mbak Rahma dianggap punya kemampuan public speaking yang cukup bagus di antara yang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin nggak ada MC yang lain kali, Kak. Jangan bicara gitu. Karena nggak ada Iya. MC yang lain. Tapi itu kebanggaan loh ya. Itu kebanggaan ketika orang mempercayai kita. Nah, yang pertama mungkin Mbak Rahma tumbuhkan dulu rasa sebelum percaya diri, tumbuhkan dulu rasa bersyukur bahwa kita ditunjuk pertama kali oleh orang-orang di sekitar kita itu bukan suatu kebetulan ya. Karena pasti mereka juga punya trust ke kita gitu ya. Jadi syukuri itu dulu bahwa kita dipercaya sama orang untuk mewakili atau jadi representasi mereka. Jadi itu satu apa ya? Kalau bagi saya satu pride lah ya, kebanggaan buat kita, buat Mbak Rahma gitu ya. Dipercaya menjadi MC ataupun sambutan. Itu satu momen public speaking yang luar biasa loh Mbak Rahma. MC tiba-tiba dan sambutan tiba-tiba. Nah, memang tidak banyak orang yang bisa melakukan public speaking itu secara tiba-tiba ya. Sekalipun dia seorang public speaker yang sudah profesional. Justru biasanya orang yang profesional itu dia nggak mau terjun bebas tanpa payung gitu ya. Nggak mau perang tanpa senjata. Biasanya seperti itu. Tapi, ya itu tadi kata Mbak Rahma, tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi-situasi yang menantang ya, tiba-tiba harus MC, sambutan, atau mungkin kita presentasi tiba-tiba dan segala macam. Nggak apa-apa. Yang pertama, kita present moment dulu ya. Kita present moment dulu, minta waktu mungkin sekitar ya katakanlah 5 menit mungkin untuk kita tarik nafas. Kita present moment dulu bahwa oke, saya dipercaya untuk membawa acara ini menjadi bagus. Saya dipercaya menjadi MC. Lalu kemudian yang kedua kita fokus. Ini MC dulu ya, nanti sambutan. MC dulu. Kita harus langsung berpikir, ini acara apa? Misalnya acara apa tuh Mbak Rahma? Acaranya biasanya apa tuh? Mungkin seperti kayak mini workshop atau oke. kayak mini Ya, oke. Ya, pelatihan lah mini ya. seminar gitu lah. Nah, ya. Kalau seperti itu berarti kita harus langsung fokus dengan materi acara. Kira-kira materi acaranya apa ya? Mau tidak mau kan memang kita harus menyusun dulu tuh. Tidak mungkin kita langsung pegang mikrofon, langsung kan tetap aja orang yang sambutan nanti siapa gitu kan, yang memberikan presentasi siapa, materinya tentang apa, durasinya berapa gitu kan. Ya, oret-oret dulu, minta waktu oret-oret. Waktu oret-oret inilah yang katakanlah waktu kita untuk mengumpulkan energi gitu ya. Minta waktu 5 menit sampai 10 menit, oret-oret dulu materi acara apa dari awal assalamualaikum sampai assalamualaikum akhir ya, wassalamualaikum akhir itu Mbak Rahma bikin pointersnya. Jadi yang pertama opening dari Mbak Rahma. Opening itu biasanya kita mesti melihat siapakah tamu kehormatan yang diundang dalam acara tersebut. Katakanlah misalnya pembicaranya gitu. Atau mungkin ada yang membuka acara, yang sambutan. Katakanlah misalnya bupati atau siapalah gitu ya. Itu kita susun dulu siapa tamu-tamu kehormatan yang harus kita sapa. Lalu kemudian baru kita present acaranya apa, bla 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 gitu ya. Nah, grogi pasti ada grogi memang, karena segala sesuatu yang tiba-tiba, yang tidak dipersiapkan, kita merasa kurang percaya diri karena sebenarnya 90% kepercayaan diri itu timbul dari persiapan ya. Jadi preparing ini sangat penting di mana-mana. Tapi inilah tantangan kita. Jadi fokus present moment, siapkan materinya. Ketika materinya sudah matang, insya Allah Mbak Rahma bisa mempresent acara tersebut dengan baik gitu ya. Jadi intinya
materi acara harus fix dulu nih. Jadi kalau belum fix, tolong jangan mau disuruh maju tiba-tiba. Itu karena itu kayak dijorokin ya. Jadi walaupun itu mendadak, tetap harus prepare. Oke, give me time. Misalnya 5-10 menit. Hitung dulu. Terus kalau bisa Mbak Rahma tarik nafas dulu, minum air putih atau teh, free space untuk diri sendiri, dan sempatkan 5-10 menit itu kita pemanasan ya. Minimal pemanasan mulutnya itu kalau ada cermin, kita latihan depan cermin ya, itu pemanasan. Kenapa? Biar kita tidak gamang nanti di depan itu kita mesti gimana gitu, termasuk gestur tubuh kita seperti apa gitu. Kalau ada cermin, latihan depan cermin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Senang sekali kita bisa kumpul hari ini dalam acara ini. Saya Rahma yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini, yang akan diawali dengan nenek. Tapi sebelumnya kami ingin ucapkan selamat pagi dulu untuk para tamu kami, bla 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 bla. Nah, jadi kita latihan. Kenapa? Pemanasan ini berguna sekali untuk kelenturan mulut kita, ekspresi muka kita, gestur tubuh kita gitu ya, ketika kita perform nanti. Jadi 5-10 menit ini Mbak Rama manfaatkan. Insya Allah kalau kita sudah pemanasan ya, ada pemanasan sedikit, itu groginya turun 50% ya. Terus kalau bisa cek sound ya. Cek sound ini sangat berguna. Kenapa? Kalau kita nggak cek sound, nanti kita kayak ngaget gitu pas mikrofonnya entah gede entah apa gitu. Ini terkesan remeh, tapi ini penting ya. Ini penting. Jadi gunakan cek sound itu juga untuk menghangatkan suasana, mengakrabkan kita dengan ambience yang ada. Jadi sebelum acara mulai kita boleh tuh, Assalamualaikum, selamat datang. Ini sebelum masuk acara resmi ya. Selamat datang Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Sudah siap ini untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Gitu. Oke, baik. Sebelum acara kita mulai ya, barangkali kami ingatkan kepada Bapak Ibu bla 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 untuk mematikan handphone kayak atau apa. Nah, proyeksi suara kita terhadap mikrofon itu juga akan memberikan keakraban, kehangatan, karena kita sempat mengenal ambience, kita sempat mengakrabkan diri dengan audiens dulu. Jadi ini bisa mengurangi grogi kita gitu. Jadi kita sudah kawin dulu nih dengan suasananya. Kita udah kenal dulu forum, lihat siapa, dari mana saja pagi hari ini Bapak Ibu. Oh, dari UMKM Depok, baik. Yang sebelah sini dari mana? Oke, sudah siap untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini? Oke, sudah siap ya? Oke, sebentar lagi kita mulai, jadi kita tertib dan barangkali gadgetnya bisa di offline-kan terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, baru setelah itu kita masuk ya. Jadi pemanasan dulu, kita kenal ambience-nya dulu ya, kita kenali forumnya dulu siapa. Insya Allah setelah itu akan ada kehangatan yang mengalir, dan insya Allah kita tidak akan segrogi tadi. Sudah mulai hangat ya, karena sudah pemanasan gitu. Sambutan pun begitu. Tapi kalau sambutan Mbak Rahma, sambutan ini perlu lebih ini ya, dibikin pointersnya banget. Karena apa? Sambutan itu kan biasanya kita mewakili tuan rumah gitu ya. Jadi Mbak Rama silakan bikin pointersnya, misalnya pertama greeting, kedua ucapan selamat datang kepada para peserta, yang ketiga menyampaikan tujuan acara gitu ya, yang keempat misalnya mengenalkan narasumber dan segala macam, yang kelima himbauan atau harapan terhadap acara ini, dan yang selanjutnya penutup. Mungkin seperti itu sih Mbak Rahma yang bisa saya share. Ya, better kita sedikit ada waktu buat prepare ya, walaupun ditodong, minta waktu sedikit lah, 5-10 menit buat prepare ya. Itu sih kuncinya biar kita Iya, Rafael freeze lagi ya. Aku sih curiga ini Mbak Rahma itu ya,
Udah siap dong ya next kalau ditodong-todong terus ya. Alhamdulillah udah belajar malam ini. Mas Sur, sebenarnya saya nih nanya, ini untuk Mak Sur persiapan kalau Walaupun senjatanya ditodong. gitu sih Mbak Rahma mungkin. Ya makasih Kak Kira-kira Feli. ada lagi mungkin yang masih menyisa gitu? Mohon Udah maaf Kak cukup Feli. penjelasannya. Ya, boleh pindah. Banyak Kenapa? yang banyak penanya berikutnya kita Oh, pindah ya. oke, baik. Semoga udah Makasih ya Mbak Suri. clear ya Mbak Rahma ya. Makasih Kak. Ya. Ini aku seneng sih ada pertanyaan kayak gini Kak Fel. Berarti kedepannya bisa sering-sering nodong Kak Rahma nih aku nih. Udah Ini jago untuk berarti. Mbak Suri juga ya. Bener. Untuk kita. Untuk kita. Untuk Oke, semuanya, selanjutnya untuk semuanya. ini siapa ini? Pak Oma ya? Silakan Pak. Boleh di-unmute. Sudah boleh bicara ya, Bu? Wih. Boleh. Clear Suaranya suara. kurang Ya. Jelas, suaranya jelas nggak, Bu? Jelas Ya, Pak. udah jelas Silakan sekarang. Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya nama Komarudin, biasa panggilan Omai. Untuk usaha yang saya jalani bergerak di bidang jasa cuci furnitur, Bu. Antara lain cuci spring bed, sofa, karpet, dan lain-lain. Nah, saya ada niatan tuh pengen memasarkan jasa saya ke kantor-kantor. Oke. Cuman saya bingung nih cara awal mula bicara tuh kalau kita menawarkan ke orang kantoran tuh kayak gimana, Bu ya? Gitu kan. Oke. Sama satu lagi juga sama tuh kayak Ibu Rahmat tadi. Kadang-kadang saya kalau di acara suka ditodong-todong juga, Bu, buat pembukaan gitu. Mas saya suka bingung ngomongnya, Bu, karena suka grogi gitu. Iya. Nah, Mungkin biar paling aman nggak ya grogi jadi gitu, pembuka ngurangin doa. grogi-grogi itu sama sebetulnya apa yang mau kita omongin tuh di pikiran tuh sudah ada, tetapi tidak keluar itu, Bu tuh. Ya. Gimana tipsnya dan caranya tuh, Bu? Oke, baik. Mas Omai ya, Mas Omai, Iya, Bu. terima kasih. Wah, keren banget ini ya. Cuci apa? Jasa cuci Sofa. sofa. Furnitur ya, Bu, furnitur. Jadi seperti sofa, spring bed kayak gitu, karpet gitu. Kursi kantor gitu. Iya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana ini kan juga bagian dari mengembangkan atau bagian dari marketing produk kita gitu ya, atau jasa layanan. Jadi ketika kalau ini lebih gampang sebenarnya Mas Omai, ketika kita sudah punya rencana mau memasarkan produk kita ke kantor-kantor. Artinya kita sudah punya waktu untuk prepare ya. Nah, gimana sih cara menjelaskan produk dan usaha kita dalam waktu singkat dan jelas ya? Karena kalau kita datang ke kantor orang, nggak mungkin juga kita bertandang lama-lama gitu ya. Nah, mungkin yang pertama yang perlu Mas Omai persiapkan itu adalah tetapkan dulu tujuannya. Tujuan Mas Omai ke kantor tersebut, ke kantor A misalnya itu adalah ingin mengenalkan produknya Mas Omai gitu ya. Nah, produk Mas Omai ini mungkin orang sudah tahu, oke, jasa layanan cuci furniture gitu. Tapi kan kalau cuci furniture orang taunya seperti itu aja gitu kan. Nah, Mas Omai harus cari fokus pada keunggulan, keunikan cuci sofa itu apa sih misalnya gitu ya. Misalnya cuci sofa apa? Kalau boleh saya tahu cuci sofanya Mas Omai, keunikan atau keunggulan dibanding cuci sofa lain apa nih kira-kira? Untuk secara keseluruhan sih jasa di bidang itu nggak ada keunikan dan kelebihan ya. Intinya untuk pencucian itu bersih, rapi, untuk noda-noda bisa dihilangkan, seperti itu aja, dan wangi gitu, Bu. Oke. Ya sudah, kalau gitu Mas Omai bisa prepare di keuntungan apa yang bisa didapat oleh customer atau pelanggan ya. Jadi Mas Omai bikin pointersnya ya. Jadi ini kebetulan aku tadi udah sempat bikin contoh juga ya.
Contohnya itu jasa pembersih rumah profesional, di hampir mirip-mirip lah ya. Jadi Mas Omai bikin pointersnya seperti ini preparationnya dulu ya. Kan kalau kita mau presentasi kan kita mesti siapin PPT tuh ya minimal pointersnya lah ya. Mas Omai bisa bikin misalnya keuntungan utama yang akan didapat oleh para pelanggan. Ya, misalnya sofa, furniture Anda akan bersih dan sehat karena tim profesional kami akan membersihkan furniture Anda dengan teliti, menjadikannya tempat yang bersih, sehat, dan nyaman untuk digunakan. Lalu kemudian misalnya keuntungan lainnya yang bisa didapatkan pelanggan adalah waktu luang yang lebih banyak. Jadi Mas Omai bisa bilang dengan menyewa jasa kami, Anda bisa memiliki lebih banyak waktu luang yang Anda sukai gitu ya, daripada menghabiskan waktu untuk membersihkan sofa sendiri, misalnya gitu ya. Lalu kemudian penghematan biaya bahan pembersih gitu. Kami menyediakan semua bahan pembersih dan peralatan sehingga Anda tidak perlu membeli produk pembersih lainnya. Cukup percayakan pada kami. Nah, pointers itu bikin dulu, karena inilah yang paling penting yang harus disampaikan ya. Terus, pakai bahasa yang sederhana, Mas Omai ya. Gunakan bahasa yang sederhana itu misalnya produk Mas Omai itu katakanlah dia menggunakan produk organik dengan formula eksklusif misalnya gitu, itu jargonnya. Mas Omai bisa ganti dengan bahasa yang lebih sederhana, misalnya produk alami dengan formula istimewa gitu. Atau misalnya kalau ada produk yang ya pokoknya kaitan dengan sistem pembayaran ya, misalnya jargonnya itu sistem pembayaran digital terintegrasi. Agak sulit kan dicerna sama orang gitu. Jadi kita bisa pakai bahasa sederhana seperti cara mudah bayar dengan ponsel gitu. Nah, jadi kita pakai bahasa yang sederhana ya. Ini memudahkan pelanggan kita untuk mengerti gitu. Lalu kemudian kita bikin narasi sedikit yang menarik ya. Kita misalnya kita ceritakan apa keburukan atau negatif dari sebuah furniture yang tidak dibersihkan gitu ya. Akan ada kuman-kuman, akan ada penyakit yang bisa timbul dari situ, apalagi kalau Bapak Ibu punya anak bayi gitu ya, anak balita, ini bisa sangat berbahaya. Nah, dari sebab akibat ini kita bisa mengangkat keinginan pelanggan kita biar lebih iya ya, ini jadi manfaatnya seperti ini gitu. Nah, terus kalau bisa ada statistik penunjang nih Mas Omai. Kalau di cuci sofa mungkin Mas Omai bisa liatin data-data yang sudah Mas Omai serve gitu ya. Misalnya pernah membersihkan sofa di rumah gubernur misalnya gitu. Pernah membersihkan furniture di rumah bupati atau siapalah gitu yang dia adalah tokoh publik misalnya gitu. Ini tuh menambah value buat Mas Omai karena trust orang semakin tinggi gitu terhadap jasa layanannya Mas Omai ya. Nah terus jadi untuk kalimat awal ya mungkin Mas Omai bisa pakai kalimat seperti ini. Misi usaha kami adalah menyediakan jasa yang berkualitas tinggi untuk mempermudah kehidupan Anda sehari-hari. Ya, jadi misalnya katakanlah contohnya produk jasa cuci sofa ya. Kami rancang untuk memecahkan masalah kotornya furniture misalnya gitu. Sehingga Anda bisa menghemat waktu dan tenaga dan kami menjamin kualitas dengan menggunakan bahan terbaik ya sehingga produk furniture Anda menjadi jauh lebih bersih dan sehat gitu. Jadi misalnya kata-kata seperti ini tuh dibikin kayak berapa alinea gitu. Nah, inilah nanti yang Mas Omai sampaikan ke instansi tersebut gitu. Jadi Mas Omai datang itu sudah dengan
latihan baca, latihan ngomong bicara depan cermin, ngomong bicara depan orang gitu Mas Omay ya. Itu pemanasan dan itu sangat penting. Jangan pernah menganggap remeh latihan. Ya, karena latihan ini dengan latihan kita bisa melihat ekspresi, gestur tubuh kita seperti apa gitu. Lalu kemudian benar enggak sih cara kita ngomong? Ketika kita ngomong tuh ekspresi muka kita seperti apa sih? Galak kah? Atau terlalu menyek-menyek? Atau terlalu kita ngomong terlalu terburu-buru gitu. Nah, itu kalau kita ngomong depan cermin, kita sendiri bisa mengevaluasi tuh. Oh, saya kalau ngomong tuh ternyata gini ya. Kok nakutin sih gitu. Atau mungkin saya kok ngomong nggak menarik ya, apa nih yang kurang gitu. Nah, jadi dari latihan kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kayaknya saya terlalu kaku. Oh, mungkin saya harus lebih dinamis ya. Mungkin pakai tangan atau mungkin ekspresi wajah saya harus lebih komunikatif, lebih ekspresif. Nah, kayak gitu-gitu. Dan itu harus latihan. Jadi kalau bisa nih ada satu orang atau anggota keluarga Mas Omay ya, katakanlah dia anggap aja dia pejabat publik di kantor itu. Jadi dari awal datang tuh Mas Omay itu udah coba tuh. Assalamualaikum Pak, ya saya Omay ya. Kita udah janjian ketemuan ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kami boleh menjelaskan terlebih dahulu gini seperti yang Bapak minta gitu ya. Jadi Pak, produk kami bla 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 bla. Tapi sebelumnya kami kenalkan dulu bahwa bla bla. Nah, Mas Omay udah lentur tuh karena udah latihan. Nah, kenapa saya bilang latihannya harus bersama dengan orang? Karena dengan orang kita kan latihan muka sama muka tuh, ya. Tapi latihannya harus serius gitu. Kalau bisa orangnya juga ada feedbacknya. Dia, oh gitu Pak. Oh jadi kalau ini gimana Pak? Nah, Mas Omay bisa latihan jawab tuh, latihan jawab, tanya jawab dengan orang itu. Akhirnya udah lentur, siap deh ke sana ya. Itu sih kalau saya bilang. Siap, Bu, siap. Gimana tuh kira-kira Mas Omay? Masukannya diterima dan insya Allah nanti saya coba laksanain ya Bu ya. Coba praktekin. Pokoknya intinya Mas Omay, sering-seringlah latihan, jangan berat mulutnya ya. Latihanlah paling gampang itu dengan orang-orang terdekat ya. Dan minta feedback dari mereka seperti apa. Aku udah bagus belum? Enggak, kayaknya kamu masih kaku deh. Masih kayak baca gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Oh oke, latihan lagi gitu. Jadi latihan itu adalah apa ya, the best experiences ya, karena dengan latihan itu kita bisa mengevaluasi diri sendiri gitu. Oke, semoga cukup. Oke, Bu, oke, siap. Terima kasih Bu ilmunya, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Omay. Makasih banyak Mas Omay. Sama-sama. Ibu kalau mau pakai jasa saya jangan lupa ya kontak saya. Boleh. Siap. Oke, kita buka satu pertanyaan lagi Kak Ayudia udah angkat tangan nih. Tapi sebelumnya aku mau mewakili beberapa teman-teman. Ada pertanyaan umum nih Kak Vel. Jadi ada se-fruit tips nggak untuk teman-teman yang mau mulai belajar untuk menyampaikan ide tuh. Biasanya tuh Kak Vel tuh gimana tuh, maksudnya kayak dia pengen ngomong apa tapi kan kita pasti muter-muter gitu, muter-muter. Kayak bridging-nya tuh repot banget, kayak kalau yang di radio kayak Kak Vel itu kan kayak seru banget ya, kalau kita dengerin radio tuh kayak banget gitu, dapet aja hook-nya gitu. Kalau kita tuh kadang suka ke Amerika dulu gitu padahal cuma mau ke Jaksel doang gitu. Maaf Kak, mau bertanya. Iya, sabar. Hai, raise hand Kak Pramita belum raise hand, jadi nggak aku pikir nggak jadi nanya. Oke, aku jawab dulu yang dari Mbak Suri ya. Oke. Ya, ini Mbak Suri, jujur ini sebenarnya bukan permasalahan teman-teman reseller aja ya. Tapi ini permasalahan semua orang, bahkan setiap orang dalam sebuah rapat atau dalam meeting biasanya tuh ya. Ini di kepala nih udah banyak banget nih ya. Udah banyak banget, tapi pas keluar kok ngalor ngidul gitu. Nah, lagi-lagi kuncinya ini kan kalau aku itu based on my experiences ya. Jadi aku bisa sharing berdasarkan pengalamanku dan mungkin
orang punya cara yang berbeda gitu. Tapi kalau aku segala sesuatu dulu ya awal-awal pertama aku jadi penyiar itu semua pointers aku bikin ya. Jadi pointers yang aku paham gitu ya. Jadi kira-kira aku mau memberikan ide 1, 2, 3 atau mungkin satu saja. Aku bikin fokusnya ya satu alinea saja. Kira-kira kalimat inti yang ingin aku sampaikan gitu ya. Kalimat inti yang ingin aku sampaikan itu apa? Tidak berbelit-belit. Nah, dari situ kita boleh permanis sedikit lah. Ada prolognya dan nanti ada epilognya sedikit. Jadi misalnya apa ya kalau di UMKM ini baik izin mohon menyampaikan ide Bapak Ibu gitu ya. Saya Feli, terima kasih waktu yang diberikan. Saya mungkin juga punya masalah yang sama dengan Bapak Ibu A, B, dan C gitu. Tapi barangkali saya bisa sharing sedikit berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya berada dalam situasi yang sama dengan Bapak Ibu, saya punya cara seperti ini, A, B, dan C. Nah, berdasarkan cara yang seperti itu, alhamdulillah saya bisa keluar dari masalah tersebut gitu. Nah, barangkali Bapak Ibu dirasa cocok bisa mencoba tips yang saya punya. Tapi mohon maaf, ini berdasarkan pengalaman saya. Ya, bisa dicoba atau mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain. Saya juga ingin mendapatkan ide dari Bapak Ibu lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Udah gitu aja, jadi nggak usah. Intinya itu adalah poin kalimat inti yang mau kita sampaikan, ya. Jadi patokannya kalimat inti itu bikin dulu deh, daripada nanti kita berbelit-belit, ya. Jadi misalnya kita punya, katakanlah kita punya toko bakery, ya. Toko bakery kita ini adalah bakery jadul. Dia punya rasa original yang ketika kita memakannya itu kita kayak kangen masa jadul dulu gitu, misalnya seperti itu. Nah, terus kita punya ide, kita menyampaikan Bapak Ibu, kita perusahaan kita ini adalah perusahaan roti jadul misalnya ya, semua orang juga tahu itu. Nah, tapi untuk mengembangkan perusahaan kita, barangkali kita harus terus melakukan inovasi. Saya punya ide bagaimana kalau rasa yang jadul ini dikombinasikan dengan suasana dan ambience yang juga terkesan jadul. Bagaimana kalau ruangannya kita bikin menjadi lebih vintage gitu ya, sehingga suasananya tuh dapat gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi langsung ke poin apa yang ingin kita sampaikan. Jadi intinya catat aja dulu ya. Kalau kita belum lancar ngomong, catat dulu deh. Nggak apa-apa lihat catatan, it's okay. Ya, jadi Oke, aku udah dapet poinnya. Jadi intinya pertama kita harus bikin poin-poin. Nah ini kadang kita suka males banget nulis nih. Jadi jangan. Sebagai seorang public speaker pun kita nggak cuman harus jago ngomong, tapi juga harus mau menulis gitu ya Kak. Idenya kudu diturunin. Oke, selanjutnya mungkin aku sebelum ke Kak Ayu standby ke Kak Pramita dulu ya. Dari tadi kayak udah nggak sabar. Kak Pramita jadi bertanya nggak? Kosong ya? Kayaknya ruangannya kosong. Ya udah. Jadi Kak Pramita jadi nggak? Iya, jadi. Oke. Tapi jangan lama-lama ya, karena di belakang Kak Pramita ada Kak Ayu dia, terus lanjut ke Kak Teli. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Cox. Perkenalkan, nama saya Pramita Alina Putri, bisa dipanggil Mita. Tinggal di Sulawesi Selatan, Pangkajene. Wow, Sulsel. Iya. Berapa sekarang di Sulsel nih? Udah lebih malam nggak sih? Iya. Mbak Mita, Sekarang kalau boleh tahu, boleh mungkin dikenalkan sedikit UMKM-nya bergerak di bidang apa gitu? usaha saya cemilan kayak cemilan kering, bakso aci, cuanki, bakso basrem, kayak cemilan ringan, basrem yang di yang di gram. Saya mau bertanya bagaimana sampai tambah berkembang, tambah berkembang bisnisnya. Berkembang bisnisnya. Kalau iya. ini langsung aku jawab ya, Mbak Mita iya. ya. Oke. Iya.
Kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan bisnisnya, aku rasa itu lebih ke uh, strategi marketing dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti Mbak Suri bisa membantu menjawabnya kalau itu ya. Tapi Iya. mungkin kalau dari sisi public speaking, Mbak Mita, yang mungkin bisa aku jawab adalah public speaking itu jadikanlah bagian dari pengembangan bisnis kita juga gitu. Jadi dengan kemampuan marketing dan public speaking yang bagus ya, kita juga bisa mengembangkan bisnis kita dengan lebih baik. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi bahwa kemampuan public speaking ini juga bisa membuat komunikasi kita jadi lancar dengan pelanggan, dengan mitra kerja, dengan rekan bisnis ya, menumbuhkan percaya diri kita juga, dan tentunya meningkatkan kemampuan kita memasarkan atau marketing produk kita ya, dan juga memperluas jaringan atau koneksi. Nah, kemampuan public speaking inilah yang kita jadikan bagian dari pengembangan salah satu bagian dari pengembangan produk kita ya. Nah, tapi kalau masalah marketingnya mungkin nanti bisa ke Mbak Suri ya, karena aku belum ngerti jualan. Itu Iya, sih tapi saya mungkin ya. mau supaya berkembang tambah terkenal. Nah, Karena udah Oke. Kalau itu mungkin aku bisa jawab ya. Oke, ya. aku jawab. Mungkin Mbak Mita perlu mengembangkan produknya lewat marketing dan company branding ya. Jadi brandnya bisa masuk di semua media sosial, dan kalau bisa Mbak Mita pun juga membranding dirinya sendiri. Kenapa personal branding dan company branding itu penting? Karena orang akan semakin banyak marketing yang lepas ya di media sosial, semakin banyak orang tahu tentang brand kita, produk kita. Halo. Ya. Dan itu artinya semakin luas jangkauan bisnis kita. Jadi jangan malas untuk upgrade media sosial ya. Pergunakanlah itu untuk marketing kita yang seluas-luasnya. Iya, saya gunakan sosmed di Instagram, di Facebook, melalui teman, lewat driver kurir, saya gunakan juga lewat reseller, kan ambil barang melalui saya. Saya kasih harga reseller saya walaupun kecil, untungnya penting lancar. Nah, artinya Mbak Mita itu sebenarnya sudah tahu cara mengembangkan produknya seperti apa, mengembangkan bisnisnya seperti apa. Nah, jadikanlah kemampuan public speaking ini bagian dari pengembangan produknya. Walaupun kita cuma share kalimat di WhatsApp, di grup apa, tapi itu juga butuh kemasan kalimat yang bagus dan menarik gitu ya. Tidak hanya bagus, tapi juga menarik dan membuat orang ingin tergelitik penasaran sama produk kita. Apalagi nih gitu. Itu ya mungkin Mbak Mita. Terima kasih ya. Iya, makasih sudah dijawab. Makasih. Iya, makasih. Mbak Mita nanti mesti ikut di next-nya nih. Next schedule kita adalah cara closing tiap hari. Nah, mesti ikut nih event berikutnya. Iya. Sekarang aku pindah ke Kak Ayudia dulu ya. Silakan Kak Ayudia. Jangan, kalau bisa teori dari Kak Feli tadi langsung dipraktekin. Jadi langsung fokus, langsung to the point. Halo Kak Feli. Halo. Assalamualaikum. Aku Ayu. Mbak Yudia. Iya, hai. Aku Ayu, UMKM-nya jual brownies. Wow. Pertanyaan saya tuh lebih ke, aku tuh stammer, suka gagap dalam bicara. Jadi untuk mengakalinya, saya tuh tend to speak faster. Jadi kalau ngomong suka cepet, karena aku takut kehilangan momen, nggak bisa ngucapin satu kata yang penting. Kayak misalnya suatu hari saya nggak bisa ngomong hordeng. Itu nggak tahu kenapa itu susah keluar. Jadi saya muter-muter nyari apa kata yang tepat. Itu yang deket jendela, jadi muter-muter. Atau curtain, tiba-tiba apa kayak gitu. Nah itu gimana cara mengaplikasikan ilmu public speaking ketika tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan atau di tengah-tengah lagi bicara depan umum tiba-tiba saya stammer kayak gitu. Nah, itu tuh gimana Kak? Kasih ya Kak.
Baik, makasih Mbak Yudia. Yang aku tangkap sih sebenarnya ini pertama adalah masalah fokus ya, fokus. Perempuan itu lebih tidak fokus ketimbang laki-laki, katanya seperti itu. Perempuan itu gampang sekali ke distract dengan suatu hal gitu. Jadi ketika lagi ngomong yang tadi kita tuh perempuan itu kadang mulutnya jauh lebih cepat daripada otaknya. Ya enggak? Jadi kadang-kadang di otak kita sebenarnya kita ingin menyampaikan apa, tapi di mulut tuh cepat banget keluarnya. Itulah perempuan ya. Karena memang kemampuan ngomong kita sehari itu lebih dari 20.000 kata. Jadi harap maklum ya. Kalau menurut saya Mbak Ayudia, balik lagi ke fokus ya. Jadi walaupun kita tidak punya kesempatan menulis ya, kita lagi ngobrol berdua dengan orang atau di depan audiens yang banyak. Kita fokus dulu. Nanti kira-kira yang mau kita sampaikan tuh apa sih sebenarnya gitu. Oke, kita mau menyampaikan gorden adalah penghias dinding misalnya gitu, penutup jendela misalnya gitu ya. Fokus dulu. Nanti saya akan menyampaikan 1, 2, 3 ini. Jadi kadang saya gitu dalam hati, walaupun nggak ada kesempatan lagi nih mau nulis atau main HP udah nggak ada kesempatan, saya bicara di sini ya, di sini sama di sini. Oke, nanti saya akan bicaranya ini gitu. Nah, ketika bicara kalau kita sudah fokus, insya Allah cepet tuh kita ketemu kata-katanya ya. Saya rasa itu cuma masalah fokus sih, Mbak Yudia. Benar nggak sih? Atau ini bukan fokus ini? Gimana? Ya, fokus juga bisa. Mm-hmm. Keduanya gagap gitu. Gagap. Kalau gagap, kalau gagap mungkin gini Mbak. Kalau kami mau siaran ya, kadang kita juga suka slip of the tongue gitu ya, suka beribet belep-belep gitu ya, suka nggak bagus, vocabnya suka salah, artikulasinya nggak jelas. Kalau kami itu pemanasan dulu. Jadi kalau aku biasanya pemanasan dulu sebelum ngomong itu kayak atau gitu kayak orang nyanyi gitu ya. Karena ini melenturkan lidah juga. Terus latihan ngomong dulu berapa menit. Jadi kayak oke, jadi itu selain tenggorokan lebih hangat, terus kemudian mulut kita lebih lentur ya, sehingga kita pengucapannya artikulasinya jadi jelas gitu. Ya, karena saya juga kalau siaran nggak pemanasan dulu, itu mulut kayak huruf vokal dan konsonan kadang nggak jelas gitu, dan suka nyeret gitu, suka kayak misalnya memperluas jaringan dan koneksi ya gitu. Nah, tapi ketika kita sudah pemanasan ya, sudah pemanasan warming up dengan cara masing-masing, itu insya Allah kita ngomongnya itu jadi teratur, rapi dan sabar. Kalau ngomong itu sebenarnya nggak perlu cepat ya, nggak perlu cepat, dan lebih baik kita mengandalkan otak dulu apa yang mau kita sampaikan ya, baru kita utarakan. Tapi ini PR kita semua Mbak Yudia. Saya ngomong begitu padahal saya sendiri ngomongnya cepat ya. Kalau siaran kadang-kadang kalau udah kecepatan, kayaknya aku kecepatan. Oke, aku rendahin lagi. Karena perempuan tuh emang seperti itu. Kayak banyak banget yang mau dikeluarkan gitu kan. Dan justru sebenarnya tantangannya adalah ngomong lebih pelan, lebih santai, tapi elegan, itu tantangan. Itu tantangan. Nih, kalau kayak saya ini sekarang kan on fire nih ya, berapi-api, bersemangat gitu kan. Nah, ini diperlukan untuk sesi yang seperti ini gitu. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih saya hormati, saya harus menurunkan intonasinya tidak terlalu berayun-ayun, powernya saya turunin gitu ya, ekspresi suaranya juga sedang-sedang aja ya, jadi ada kesantunan, ada elegansi lah di situ. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Ayudia. Oke, itu makasih ya Kak Feli. Makasih. Oke. Thank you. Yuk lanjut Kak Teli. Waktu kita tinggal 5 menit soalnya nih udah kok sedikit sekali. Aku kepanjangan ya ngomongnya. Oke, silakan Kak Teli.
mungkin di-unmute dulu ya. Kak Melani tolong di-unmute dulu Kak Telinya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Teli dari UMKM Depok. Bisnis aku bergerak di jasa makeup dan hair stylist. Saat ini udah menjalankan sekitar 8 tahun karir. Tapi alhamdulillah aku ada background di komunikasi, Bu. Jadi pernah gabung ke komunitas radio, yang mana akhirnya membentuk yang sekarang ini juga gitu. Menguntungkan di masa depan, nggak taunya gitu ya. Jadi aku ada sedikit pertanyaan. Kemarin sempat ada beberapa event, aku perlu untuk pitching marketing. Nah, di pitching marketing itu kan hanya waktunya sebentar ya Bu, 30 detik saja gitu ya, untuk memberikan kesan dan menyampaikan maksud kita apa dari jasa kita ini gitu. Dan kedepannya aku ada rencana untuk join dengan universitas terkemuka gitu, untuk menawarkan jasa kolaborasi makeup dengan universitas. Kira-kira pertanyaan saya, kira-kira bagaimana ya mengkombinasikan atau membuat tujuan makeup dan bisnis saya ini biar bisa lebih dikenal ke klien atau ke para kolaborasi begitu, ke rekan bisnis biar lebih efektif komunikasinya. Oke, baik. Ini Mbak maksudnya komunikasi langsung dan tidak langsung ya? Betul. Oke, baik. Mbak Teli, makasih ya, Mbak cantik. Cocok nih jadi makeup and hairdo karena orangnya juga udah cantik ya. Bolehlah nanti kalau ada event apa-apa ya. Boleh Bu, nanti saya follow IG-nya Bu. Kita sering fallback ya Bu. Teman-teman semua di sini juga boleh. Siap. Mbak Teli, aku bicara tentang ini juga sebenarnya bagian dari marketing ya. Nanti mungkin Mbak Suri bisa menjawab. Mbak Teri punya CV atau portofolio brandnya? Ada. Biasanya saya taruh di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Nah, sebenarnya itu senjata utama ya, senjata utama yang Mbak Teli bisa sodorkan ke calon apa namanya tuh kolaborator kita ya. Oke. Ini dan buat CV dan portofolio itu sebagus mungkin dan diupdate terus ya. Jadi misalnya lately Mbak Teli pernah make upin siapa artis atau siapa gitu pejabat. Nah, itu dibuat ya. Itu menurut saya sangat penting. Ini bagian dari komunikasi bisnis yang sangat penting ya. Nah, itu senjata yang utama. Kemudian kalau kolaborasi itu bikin proposal juga nggak sih? Iya betul Bu. Jadi ada. Ya. Jadi yang saya tangkap ya, karena kemarin saya juga baru ikut pelatihan bisnis. Jadi ada yang namanya tuh efek wow. Jadi harus tampil bagus pada saat pertemuan pertama begitu. Nah, aku setuju itu. Jadi memang sempat yang Ibu bilang, saya setuju dengan Ibu bilang bahwa perempuan lebih banyak inspirasinya di mulut daripada di kepala. Jadi sempat saya agak belibet juga. Dan kemarin sempat bertemu dengan Ibu Bunda Eli Farida. Ya, sempat saya tawarkan jasa saya. Terus kata Pak Iim ketua OKOC dibilang manfaatkan 30 detik pertama itu untuk pitching marketing. Oke. Masih ada kesulitan di situ. Oke, ini saya rasa pengalamannya Mbak Suri jauh lebih banyak ya. Tapi mungkin saya coba membreakdownnya sedikit. 30 menit pertama itu sebenarnya itu kita tidak 30 detik pertama ya. Iya. Tidak usah ngomong dulu di awal ya. Kalau saya ngelihat para public speaker, jadi pertama 30 detik pertama kita sapu rata dulu gitu ya, audiens. Kita kasih senyum dulu dengan percaya diri tapi tidak berlebihan ya. Gini, kasih nafas dulu ya, kasih break dulu sebentar. Kita udah present moment, oke, saya siap untuk presentasi. Anggap aja ini presentasi ya, presentasi hari ini. Bismillah, saya akan lancar. Afirmasi diri kita bahwa kita akan lancar presentasi ini gitu. Oke. Masuk 1 menit pertama, baru 30 menit kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin.
salam kenal, saya Teli. Di sini saya dari Makeup and Hairdo bla 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 gitu ya. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir dan presentasi tentang nenek-nenek. Tapi sebelum nenek-nenek saya ingin memperkenalkan sedikit terlebih dahulu tentang brand saya bla 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 bla. Ini sebenarnya banyak PR-nya ya. Kenapa banyak PR? Ini bukan hanya perkara kemampuan kita berbicara bagus, tapi itu juga adalah bagaimana gesture tubuh kita berbicara ya. Iya. Tapi intinya gini, Mbak Teli, berbicaralah dari hati ya. Kenapa dari hati? Ketika kita punya tujuan yang baik ya, terus kita bicara dari hati, insya Allah yang kita sampaikan itu tidak akan ngambang, tidak akan kemana-mana. Itu adalah benar-benar yang ingin kita sampaikan. Jadi saya ingin tujuan Mbak Teli kan, saya ingin orang tahu produk saya dengan baik. Jadi benar-benar Mbak Teli itu mengeluarkan makeup saya, makeup dan hairdo saya sudah 8 tahun berjalan, Bapak Ibu. Untuk itu kami juga perlu kolaborasi agar meningkatkan atau mengembangkan brand kami. Nah, dari hati itu ekspresinya beda ya. Jadi ada smiling voice, ada smiling face di situ dan ada keramahan di nada kita ya. Jadi orang itu terkesan melihat kita welcome gitu. Orang tuh melihat kita tuh welcome sekali orang ini gitu karena smiling face, smiling voice semuanya beradu di situ. Ekspresi kita enak. Kalau bicara dari hati insya Allah gestur tubuh yang keluar itu enak gitu lah ya. Udah waktunya udah mau habis. Iya. Oke. Mudah-mudahan membantu ya. Ya, baik Ibu, makasih. Nanti kita saling follow ya Bu. Boleh teman-teman siap. Boleh follow saya di Teli_DA atau Binar_Hairdo. Siap. Nanti kita lanjut di grup ya. Nanti grupnya mungkin insya Allah besok grupnya aku buka sebentar buat kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Terima kasih Bu Suri. Iya, nggak terasa udah 1 jam lebih ini kita ngobrol sama Kak Feli. Jadi intinya sih yang saya tangkep ya, 1, latihan. Jadi kayaknya memang jam terbang itu segalanya ya. Betul. Jadi kita harus sering-sering latihan. Kalau pertama cara latihannya bisa pakai di depan cermin gitu ya. Jadi kita bisa lihat mimik kita sendiri. Terus kalau bisa ajak lawan bicara. Jadi emang ada temennya langsung. Terus jangan malas untuk mencatat semua ide. Dicatat satu-satu. Jadi kita kalau ngomong tuh lebih tertata. Nah, lihat contekan juga nggak ada masalah. Jangan malu gitu ya untuk buka-buka contekan. Karena memang beberapa poin memang ya otak kita mendingan dipakai buat mikir sih daripada dipakai buat minat gitu ya. Udah ada gadget, udah ada segala macem, nggak mesti pakai kertas gitu kan. Itu sih beberapa poin pentingnya. Dan terakhir tadi Mbak Suri, yang terakhir tadi adalah bicara dari hati itu sebenarnya bukan hanya bicara tulus saja ya, tapi kita tuh fokus sama memang apa yang ingin kita sampaikan, fokus sama tujuan kita. Jadi ketika kita ingin bicara dari sejujur-jujurnya dari hati dengan niat yang baik, tujuan yang baik, itu insya Allah lurus deh gitu. Oke. Bicara dari hati. Iya. Teman-teman ini udah pada jago sebenarnya kalau main hati, Kak Fel. Arahnya beda ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fel. BTW teman-teman kalau mau ada materi-materi yang teman-teman pengen banget untuk kami undang, silahkan aja DM kami atau WhatsApp kami langsung pengen apa. Bukan yang nggak mungkin nanti Kak Feli kita undang lagi nih buat bicara yang lebih detail lagi. Cuman ya gitu, Bu Feli ini sibuk sekali. Jadi aku sangat bersyukur banget akhirnya dapat waktu. Kak Feli makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya di waktu yang sangat padat. Tapi jujur ini aku kayak belum puas gitu loh Mbak Suri, kayak masih banyak banget yang belum aku keluarin gitu. Kayak
Berarti next Heeh. time gampang dong ya Next time kalau ada mungkin waktu bisa 2 jam senggang. deh ya, 2 jam. Alhamdulillah, seneng banget. Aku juga senang karena aku juga bisa belajar bisnis. Siapa tahu abis ini aku buka apa gitu. Nanti aku belajar Wajib dari Mbak gabung Suri deh. di Run Reseller, Kak. Di kami ini ada begitu banyak apa namanya teman-teman, untuk kita memang hub ya, kita memang kolaborator gitu, agregator untuk menghubungkan teman-teman brand owner yang punya produk dengan para resellernya, jadi bisa buat penjual ulang. Ini banget. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum ditutup, sebelum pada ngantuk banget, saya udah ada yang dari tadi nih sebenarnya udah jadi saya pura-pura jadi murid gitu ya, yaitu Kak Rahma yang akan jadi next speaker kita di kelas berikutnya. Aku udah spill sedikit di grup. Jadi aku udah spill sedikit di grup tentang next kelas kita adalah cara closing tiap hari. Lah, ini enak banget ini. Udah belajar gimana Wah, caranya ini berkomunikasi. ilmu Nah, bisnisnya tinggal pasti udah luar biasa ini. iya, jadi Kak Rahma ini sebenarnya pura-pura cupu padahal suhu. Tapi untuk Jangan ilmu ke public speaking Rahma itu ini masih, punya aduh, 150 reseller loh. Dan ngedistribusiin lebih dari 30 brand sekarang. Mantap banget. Keren, Mbak Rahma. So, Kak kita Rahma, banyak belajar. kira-kira mau nyampein apa nih next-nya ini? Teman-teman akan belajar apa? Coba di-spill biar pada ikutan. Hari ini kan kita udah belajar luar biasa ya tentang public speaking, tentang bagaimana cara mengkomunikasikan, memarketingkan produk kita atau jasa kita kepada calon customer. Nah, nanti kapan Mak untuk next eventnya Run Reseller Tanggal ini 23. kita, nah tanggal 23 ya, 23 itu berarti hari Sabtu jam 10 pagi kita maju selangkah nih, langsung eksekusi bagaimana caranya supaya teman-teman bisa jualan closing tiap hari gitu. Mantap. Nah, kita akan belajar gimana. Iya, kita akan belajar gimana caranya memilih produk, mulai dari memilih produk. Mungkin teman-teman yang sudah punya produk bisa menambah varian atau bagaimana. Ini ada cara-caranya. Lalu kita juga akan belajar tentang sistem sederhana yang berekspek maksimal. Jadi sebenarnya kita nggak perlu banyak mengeluarkan investasi, ternyata banyak loh tips-tips sederhana yang efeknya maksimal. Kalau bisa dibilang ini kayak tips yang emak-emak gitu loh. Nah, jadi nggak perlu kan mamanya suka yang gratisan kan. Ternyata tuh banyak loh tips-tips yang seperti ini gitu. Lalu kita juga akan belajar tips marketing juga yang nggak pakai ribet. Kadang-kadang kita suka malas belajar digital marketing yang bagaimana gitu ya. Dan pokoknya kita yang sederhana-sederhana dulu, tapi yang efeknya itu maksimal gitu. Lalu yang terakhir adalah tips bagaimana kita bisa closing setiap hari. Nah, ini puncaknya. Jadi ini ya apa? Nah, saya langsung mempraktekkan tadi yang diajarin Kak Feli nih. Ini ilmu salesnya, ilmu marketingnya udah tinggi banget ini Mbak Rahma ini. Waduh, ini ilmu paling tinggi loh. Ilmu sales marketing itu public speakingnya luar biasa itu. Kita saling melengkapi nih kayaknya nih. Iya, kita harus saling belajar. Jadi biar tumbuh bareng-bareng. Iya. Saya akan jadi peserta terus jadi kalau kayak gini. Gitu. Itu aja akan kita pelajari, kita belajar bareng-bareng di tanggal 23 nanti ya teman-teman ya. Gitu aku aja. Boleh diajak juga ya Mbak Suri besok-besok karena kayaknya aku mau ini juga nih, mulai bisnis juga nih. Gimana caranya? Kalau ada coach. Gimana caranya memulai bisnis dan segala macam ya kan? Iya, oke. Teman-teman terima kasih banyak udah hadir sampai malam jam segini. Nggak nyangka ya, ternyata seseru itu emang kalau ngobrol
apalagi sangat padat gitu ya ilmunya juga. Mudah-mudahan bisa langsung benar-benar dipraktekin sama teman-teman, karena semua ilmu, semua sharing nggak akan bener-bener kepake kalau nggak dipraktekin. Jadi pelan-pelan kita praktek bareng-bareng, kita bikin portofolio terbaik buat bisnis dan diri kita sendiri, sehingga ke depannya bisnis kita bisa terus maju bareng-bareng. Sesuai dengan logo kami. Oh ya, untuk rekaman insya Allah tadi sudah direkam sama Kak Melani, jadi mungkin besok insya Allah kami akan share rekamannya, mudah-mudahan bisa ditonton bareng, tapi ya nggak serunya kalau nonton rekaman gitu, nggak bisa langsung tanya jawab gitu ya, makanya sebaiknya ke depannya jangan sampai ketinggalan, biar bisa langsung ngobrol langsung, tanya langsung, dan berdiskusi dengan pembicara-pembicara kami. Oke, karena udah larut malam banget, next-nya detail acara berikutnya akan aku share di grup, jadi jangan kemana-mana dulu gitu ya, jangan keluar masuk grup, kasihan admin ya. Mbak Suri, makasih Terima banyak kasih. ya. Oke, teman-teman open cam dulu yuk, kita foto bareng dulu yuk. Ada nggak yang mau foto bareng aku? Ayo dong, pada open cam. Kak Melani siap ya Kak? Foto. Bu Suri, kameraku nggak bisa nih. Laptopnya jadul. Ya udah, namanya aja nggak apa-apa. Aduh. Ada Pak Cita. Apa kabar Pak Cita? Aku baru nggak nih. Oke, siapa lagi yang mau open cam? Yuk. Ya, ada lagi. Hah? Siap-siap Atau ada yang ngitung nih. nyari mukena dulu? Jangan-jangan karena nontonnya sambil rebahan jadi belum pakai. Aku tungguin. Yuk. Kak Melani udah siap, Kak? Udah. Oke, yuk teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Makasih. Teman-teman silakan di-share, di-up ke Instagram, di-share dan di-tag ke @runreseller ya. @runreseller. Nanti yang beruntung akan kami repost loh. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mohon izin keluar.